Oke, halo semua. Coba deh, pernah nggak sih kalian mikir, siapa ya yang sebenarnya nentuin desain dunia kita? Siapa arsitek rahasia yang bikin jalan belok di situ, atau gedung pencakar langit ada di sana? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas misteri itu. Coba deh, lihat di sekeliling kamu sekarang. Jalanan yang tiap hari kamu lewatin, gedung sekolah, atau mungkin taman dekat rumah. Kenapa ya semuanya ada di tempatnya masing-masing? Kenapa bentuknya kayak gitu? Percaya deh, ini semua bukan kebetulan loh. Ada kekuatan besar yang lagi bekerja di belakang layar. Ternyata arsitek ini ada dua loh, mereka ini pemain utama. Pertama kita punya si alam, dia yang bikin aturan mainnya. Terus yang kedua ada si teknologi, ini alat yang kita pakai buat main dan kadang buat ngubah aturannya. Keren kan? Yuk kita bedah satu-satu. Oke, pertama-tama kita bahas dulu soal aturannya. Jadi sebelum kita bisa bangun apapun, kita harus ngikutin papan permainan yang udah disiapin sama alam. Ini adalah fondasi dari semuanya. Bentuk daratan itu benar-benar nentuin nasib sebuah kota loh. Contoh paling gampang Jakarta. Karena tanahnya datar, gampang banget dibangun dan jadi kota besar. Tapi ya itu, akibatnya jadi sering banjir kan. Terus kota-kota di pesisir, wah enak buat perdagangan. Tapi sekarang malah was-was sama naiknya air laut. Nah beda lagi kalau di gunung. Indah sih, tapi coba bayangin susahnya bangun jalan atau rumah di sana. Kebayang kan? Nggak cuma yang kelihatan di permukaan loh, apa yang ada di bawah tanah juga penting banget. Kalau suatu daerah itu kaya sama tambang atau hasil hutan, ya otomatis bakal jadi pusat industri. Sebaliknya, kalau air bersih aja susah, kotanya juga bakal susah buat berkembang. Jadi dari awal alam itu udah ngasih aturan yang jelas banget. Dan alam itu juga punya semacam kartu liarnya sendiri. Apa itu? Bencana, gempa bumi, tsunami, dan yang paling kerasa sekarang, perubahan iklim. Ini semua maksa kita buat puter otak. Kita udah nggak bisa lagi bangun sembarangan. Kita harus bikin kota yang lebih tangguh, yang bisa beradaptasi. Terus gimana dong cara kita beradaptasi? Nah, ada satu cara yang keren banget. Namanya konsep kota sponge atau sponge city. Coba bayangin deh, sebuah kota yang bukannya ngelawan air hujan, tapi malah minum airnya. Jadi airnya diserap lewat taman, danau buatan, bahkan trotoar khusus. Keren banget kan? Ini contoh nyata gimana kita akhirnya belajar dari aturan mainnya si alam. Nah, kalau tadi kita ngomongin alam yang bikin aturan, sekarang kita bahas soal teknologi. Teknologi ini ibarat kekuatan super kita buat mengubah permainan. Beneran deh, teknologi ngasih kita kemampuan buat ngebentuk ulang dunia sesuai maunya kita. Contohnya gampang, lihat aja transportasi. Dulu kita cuma punya jalan biasa kan, terus muncullah jalan tol dan rel kereta api. Tiba-tiba kota yang tadinya jauh banget rasanya jadi dekat. Dan sekarang ada MRT. Wah, ini benar-benar ngubah total cara kita gerak di dalam kota. Setiap langkah teknologi ini itu sama aja kayak gambar ulang peta dunia kita. Dampaknya, wah kelihatan banget. Adanya MRT itu bukan cuma mindahin orang, tapi juga bikin pusat keramaian baru. Daerah kayak Bekasi atau Tangerang yang dulu mungkin rasanya jauh banget dari mana-mana, sekarang jadi ramai dan hidup karena langsung nyambung ke Jakarta. Jadi teknologi itu benar-benar bisa geser batas sebuah kota. Teknologi juga jago ngasih solusi cerdas. Coba pikir, kalau tanah di kota makin sempit dan mahal, kita harus gimana? Ya, kita bangun ke atas. Gedung-gedung pencakar langit itu, ya itu dia jawaban dari teknologi buat ngakalin keterbatasan lahan dari alam. Eits, jangan lupa sama teknologi yang nggak kelihatan. Ada yang namanya Smart City atau kota cerdas. Ini tuh kota yang pakai sensor buat ngatur lampu merah biar nggak macet atau ngatur sampah. Terus, sekarang kan banyak yang kerja dari rumah ya. Itu juga bikin kita nggak butuh banyak-banyak gedung kantor lagi. Bahkan ada teknologi pemetaan super canggih namanya GIS yang bantu para perencana kota buat ngambil keputusan yang pas. Semua ini diam-diam mengubah cara kita hidup loh. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling seru. Gimana jadinya kalau dua kekuatan raksasa ini, si alam dengan aturannya dan si teknologi dengan alat-alat canggihnya, ketemu? Nah, disinilah pertunjukan utamanya dimulai. Ini soal pertarungan sekaligus kerjasama. Jadi, pertanyaannya simpel banget. Mereka ini sebenarnya teman atau musuh? Apakah teknologi itu selalu ngerusak alam atau justru mereka bisa kerja bareng buat bikin dunia yang lebih baik? Nah, di sini kita bisa lihat pertarungannya. Contohnya, kita bangun jalan baru, malah jadi nebang banyak pohon. Itu kan masalah. Tapi yang keren, solusinya datang dari teknologi juga.
Kita bisa pakai pemetaan canggih kayak GIS buat cari jalur yang paling sedikit ngerusak hutan. Atau pas lahan hijau makin habis karena kota makin gede, muncul konsep baru buat bikin kota yang lebih hemat tempat. Jadi kayak siklus gitu loh. Ada masalah karena teknologi, tapi solusinya juga dari teknologi lagi. Dan ini dia salah satu solusi terbaiknya. Namanya TOD atau Transit Oriented Development. Coba bayangin kamu tinggal di satu tempat, di mana apartemen, toko, taman, sama stasiun kereta, semuanya bisa dijangkau cuma dengan jalan kaki. Nggak perlu mobil. Nah, ini contoh sempurna di mana teknologi transportasi kayak kereta bisa damai dan kerja bareng sama kebutuhan kita akan alam, kayak taman dan ruang terbuka. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita? Ini bukan cuma sekedar pelajaran ya. Ini soal gimana kita semua bisa ikut ngerancang masa depan. Dan disinilah peran kalian semua dimulai. Yang paling penting buat diingat itu ini. Pertandingan antara alam dan teknologi itu nggak seharusnya ada yang menang. Tujuannya bukan menang kalah, tapi harmoni, keseimbangan. Gimana caranya kita bikin kota yang teknologinya canggih, tapi juga tetap sopan dan nyatu sama alam. Intinya, bisa kita rangkum dalam satu kalimat. Pembangunan berkelanjutan itu butuh integrasi yang harmonis antara lingkungan dan teknologi. Artinya apa? Artinya, masa depan yang paling baik itu adalah saat kita pakai otak kita, pakai teknologi kita, buat hidup selaras sama aturan alam, bukan malah melawannya. Dan sekarang, pertanyaan terakhir buat kalian semua. Setelah tahu semua ini, coba deh bayangin. Kalau kamu yang jadi arsiteknya, kota masa depan kayak apa yang mau kamu ciptakan? Kota yang super canggih teknologinya? Atau kota yang adem dan menyatu banget sama alam? Atau mungkin sesuatu yang lebih keren lagi, perpaduan harmonis dari keduanya? Jawabannya ada di tangan generasi kalian.